Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya adalah Dr. Nino Dwi Arining Tias, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Berikut ini akan saya sampaikan tentang video pengajaran kuliah fisiologi kehamilan. Adapun mata kuliah saya ini adalah merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi dengan sistem blok. Mata kuliahnya adalah blok sistem reproduksi yang terdiri dari 5 SKS, dan ini merupakan blok kedua fase 2 yang merupakan Integrated Medical Science, yang merupakan integrasi dari pengetahuan kedokteran mengenai anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi, patologi anatomi, serta penyakit atau gangguan dari sistem reproduksi, dan juga keterampilan klinis yang berdasarkan kompetensi dokter Indonesia yaitu SKDI tahun 2019. Adapun capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis teori dasar sistem reproduksi, memahami kaitan klinis, mampu menentukan diagnosis dan melakukan penata laksanaan pada kasus atau penyakit pada sistem reproduksi dengan menanamkan nilai keislaman yang sesuai dengan etika kedokteran. Dari CPMK itu diharapkan juga terpenuhi subcapaian pembelajaran, yaitu dengan harapannya mahasiswa mampu beradaptasi dengan sistem dan lingkungan pembelajaran di FK Universitas Muhammadiyah Surabaya, baik secara daring maupun luring, kemudian mampu mengetahui anatomi, histologi, dan fisiologi sistem reproduksi, menguasai patologi anatomi dan farmakologi sistem reproduksi, memahami juga etiologi, patogenesis, patofisiologi, manifestasi klinis penyakit, prosedur diagnosis, dan penata laksanaan gangguan atau penyakit sistem reproduksi berdasarkan tingkat kompetensi. Juga diharapkan mampu melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada pasien dengan penyakit atau gangguan sistem reproduksi. Mahasiswa mampu memahami rehabilitasi medik pasien dengan gangguan sistem reproduksi, mampu mempraktekkan pemeriksaan sistem reproduksi secara mandiri, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ilmu dan penata laksanaan sistem reproduksi, mencari sumber informasi tentang sistem reproduksi dan gangguannya, serta melakukan telaah kritis terhadap sumber informasi yang diperoleh. Untuk mengukur ketercapaian tersebut, terdapat indikator-indikator capaian pembelajaran dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan di sini adalah ada kuliah pakar, tutorial. Tutorial ini nanti akan dibagi menjadi kelas-kelas mini yang biasanya terdiri antara 10 sampai dengan 15 mahasiswa, yang mana di dalam kelas tutorial ini akan diberikan suatu skenario khusus tentang suatu masalah penyakit ataupun gangguan tentang sistem reproduksi. Diharapkan dengan diskusi interaktif pada kelas kecil tersebut, maka akan terjadi brainstorming secara aktif untuk menyelesaikan masalah yang ada pada skenario yang telah dibuat oleh kami para dosen. Kemudian ada skill lab. Skill lab ini kami lakukan secara luring ya. Jadi mahasiswa langsung mempraktekkan apa saja yang mesti dikerjakan. Biasanya kami bagi menjadi kelas-kelas kecil dengan menggunakan manekin. Jadi nanti mahasiswa diharapkan dengan aktif bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau skill atau tindakan sesuai checklist yang telah kami susun sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah praktikum. Adapun teknik penyampaian kuliah, ada asinkronisasi dan sinkronisasi. Asinkronisasi menggunakan Massive Open Online Courses atau MOOC, baik melalui Zoom, WhatsApp, atau menggunakan e-learning http://ganjil2022.unsurabaya.ac.id ataupun dengan menggunakan YouTube. Sinkronisasi yaitu kami lakukan dengan tatap muka saat episode tutorial, skill lab, dan praktikum. Nah, penilaian pada blog ini biasanya telah kami utarakan kepada para mahasiswa pada awal permulaan blog. Pada pelaksanaan ujian utama blog, ada ujian perbaikan blog, ada juga ujian tutorial dan ujian praktikum yang berjalan secara offline dan dilaksanakan di akhir blog secara interaktif.
Ujian skill lab dilakukan di akhir blok, yaitu menggunakan langsung teori skill, yaitu untuk menilai sistem kognitif dan juga untuk mengevaluasi psikomotor menggunakan metode OSCE. Nah, nilai kognitif ini 50% didapat dari nilai blok MCQ. Kemudian nilai motorik 50% itu terdiri dari nilai ujian tutorial 20%, ujian praktikum 15%, kemudian ujian skill lab 15%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan contoh pembelajaran tentang video aja. Mari kita saksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan obstetri. Cara kita melakukan inspeksi pada abdomen ibu, kita melihat apakah ada bekas operasi. Kita lihat tinggi fundusnya segini. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Kita hitung. Coba didengarkan. Pemeriksaannya sudah selesai, ibu duduk dulu. Alhamdulillah, nanti saya terangkan semuanya ya Bu. Ibu silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kali ini kita akan bertemu dan membahas tentang sistem reproduksi. Selamat datang di blok 13 sistem reproduksi. Kali ini kita akan membahas tentang teori fisiologi kehamilan yang bagian pertama. Kita tahu bahwa pada seorang wanita itu ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi tiap wanita biasanya normal antara 21 sampai dengan 30 hari. Nah, ovulasi biasanya itu terjadi pada saat hari ke-14. Ovulasi adalah saat di mana terjadinya produksi telur itu akan terjadi. Jadi telur akan dilepaskan pada saat tahap ovulasi. Ini adalah bagian dari tahapan seorang wanita yang mengalami kehamilan. Kita lihat bahwa di sisi kiri itu perempuannya masih belum terlalu kelihatan kehamilannya, ya. Kita lihat di bawah bahwa kalau masih awal-awal pada minggu ke-8 cenderung tidak terlihat perutnya membesar karena masih kecil. Semakin ke arah kanan, mulai 24 minggu, maka janin akan semakin membesar dan perut ibu juga akan semakin membesar. Membesar maksimal pada umur 36 minggu ke atas, atau nama lainnya 9 bulan. Nah, kira-kira kapan sih seorang wanita itu bisa dihitung usia kehamilannya? Nah, cara menghitung usia kehamilan dengan menggunakan rumus Nagel, yang mana dari haid terakhirnya itu ditambah 7, dari bulannya itu dikurangi 3, dari tahun ditambah 1. Nah, yang dihitung adalah hari pertama, ya, hari pertama dari haid terakhirnya. Pada seorang wanita hamil, rahimnya itu akan membesar, ya. Bagian yang mencolok membesar itu namanya segmen bawah rahim. Dari ilustrasi gambar itu kita lihat bahwa bagian yang sangat paling mudah untuk molor atau mekar adalah bagian dari segmen bawah rahim. Segmen bawah rahim ini bisa mekar lebih dari 3 sentian molornya, ya. Jadi Allah itu luar biasa menciptakan seorang wanita yang memiliki rahim yang sangat elastis. Nah, pada kehamilan juga ada namanya tanda-tanda kehamilan, namanya Chadwick. Jadi warna ujung serviks akan berubah menjadi sedikit kebiruan karena terjadi hipervaskularisasi di daerah porsium. Kita lihat juga bahwa selama hamil akan terjadi strie. Strie ini terjadi karena cenderung kulit kolagennya ibu akan terjadi hipertrofi, ya, molor. Nah, coba kita lihat bahwa strie ini biasanya terjadi di daerah perut, pantat, paha, dan sebelahnya payudara serta lengan. Itu biasanya normal terjadi pada seorang wanita hamil. Nah, kira-kira strie ini juga akan terjadi karena apa sih? Karena perubahan berat badan yang cukup masif pada seorang wanita hamil. Kira-kira berat yang banyak itu didapat dari mana? Pada ketuban juga menyumbang. Kenaikan volume darah juga menyumbang. Janin menyumbang juga. Kemudian tema ibu juga menyumbang.
Jadi maternal stores, tisu, fluid, blood, fetus, placenta, atau liquor itu juga mempengaruhi berat badan seorang ibu hamil. Coba kita lihat bahwa ibu hamil itu yang awalnya cenderung tidak kelihatan ya perutnya, kita lihat pada umur kehamilan 6-12 minggu dia tidak terlalu kelihatan. Kemudian beriringnya waktu mulai 28 minggu, 32 minggu, maka akan terjadi pembesaran rahim dan punggung ibu cenderung menjadi hiperlordosis. Nah, ini juga adalah terjadi perubahan pada kelenjar payudara. Kita lihat bahwa pada daerah puting ada namanya kelenjar Montgomery. Dia akan lebih mudah terjadi pembesaran. Coba kita lihat yang awalnya pada awal-awal kehamilan, bintilan atau kelenjar-kelenjar di sebelah puting itu nggak kelihatan, tapi pada umur kehamilan mulai 6-8 minggu maka kelenjar Montgomery akan mulai pembesaran. Payudara juga akan mulai membesar karena sumbangan deposit pada daerah payudara ini juga mulai membesar untuk mempersiapkan proses terjadinya laktasi. Terjadi juga perubahan kardiovaskular dalam kehamilan. Jadi tekanan darah arteri pada ibu hamil yaitu sistoliknya cenderung turun sedikit ya. Rata-rata turunnya sekitar 6-10 mili pada normalnya. Kemudian naik lagi rata-rata pada umur kehamilan 20-24 minggu mulai naik lagi. Kemudian frekuensi denyut jantung dia akan naik 12-15 minggu. Kemudian pada trimester 2 awal akan terjadi kenaikan itu, kemudian akan stabil. Stroke volume akan meningkat sekitar 30%, curah jantung akan naik sekitar 33%. Kita lihat bahwa sebelum hamil HB itu cenderung gram per liternya cenderung lebih tinggi. Kemudian pada trimester kedua turun lagi sedikit, kemudian naik. Nah, diagnosis kehamilan nanti kita mempelajari tentang anamnesis, pemeriksaan, diagnosa bagaimana, prognosa dan terapinya. Nah, dari anamnesis itu kita tahu bahwa data diri dan sosial dari seorang wanita hamil akan kelihatan. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat proses persalinan apabila nanti dia diperlukan untuk rujukan, nah kita bisa lihat kira-kira lingkungan mereka, lingkungan si ibu hamil ini mendukung atau tidak. Ya. Terus kita lihat apakah dia mempunyai keluhan lain sebelum hamil, misalnya ada penyakit-penyakit penyerta. Kemudian haid sebelum hamil itu seperti apa? Tujuannya untuk mengetahui haidnya ini adalah apabila haidnya teratur maka mudah untuk menentukan hari pertama haid terakhirnya. Kemudian dari riwayat perkawinan, misalnya apakah ini hamil yang kedua atau ketiga baru dapat anak. Nah, ini untuk menentukan bahwa kehamilan ini mempunyai nilai yang penting ataukah biasa. Ya. Kemudian riwayat kehamilan. Riwayat kehamilan ini, kehamilan yang sebelumnya apakah ada bekas sesar ataukah ada penyulit. Nah, supaya harapannya nanti pada kehamilan yang sekarang ini apabila ada terjadi penyulit bisa kita prediksi supaya penyulitnya bisa kita peringan. Nah, dari pemeriksaan fisik dari kondisi umum dan obstetri ya. Dari kondisi umum kita lihat vital sign-nya seperti apa, berat badan, tinggi badan seperti apa. Berat badan dan tinggi badan ini tujuannya untuk melihat BMI-nya, body mass index-nya. Nah, nanti kalau misalnya naiknya terlalu banyak, nah ini nanti perlu kita beritahu ke si ibunya supaya nanti diet makanannya itu bisa diatur supaya tidak obes. Dari pemeriksaan obstetri nanti ada inspeksi, palpasi dan juga auskultasi. Dari inspeksi kita lihat muka, leher, dada, perut, vulva serta anggota bawah. Anggota bawah ini tungkai. Biasanya kalau misalnya kakinya odem, bengkak, bisa kita lihat, oh apakah bengkaknya ini merupakan bengkak yang normal, odema anasarka, ataukah bengkak yang menyertai sebuah proses yang namanya preeklamsia. Jadi harus kita lihat anggota tungkai bawah. Ya. Palpasi biasanya kita untuk menentukan besar rahim untuk mengetahui usia kehamilannya berapa minggu. Dan juga palpasi ini fungsinya mengetahui letak bayi dalam rahim. Nah, palpasi ini ada beberapa jenis, diantaranya adalah Leopold 1. Bisa kita lihat di gambar yang pertama bahwa si pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien ya. Dia menghadap ke ibu. Nah, letakkan tangannya di ujung atas untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan bagian anak di fundus uteri.
Leopold 1 ini kita lihat, nah tinggi fundus uterinya sebesar apa ya. Tinggi fundus uteri ini juga tujuannya untuk melihat apakah di fundus uteri itu ada bagian yang keras, lunak, ataukah kosong. Ini untuk memprediksi apakah si bayi ini dalam posisi normal, kepala di bawah, melintang, ataukah sungsang. Nah, ini adalah cara mengukurnya, tinggi fundus uteri tadi ya. Nah, dari suprasimfisis sampai dengan prosesus xiphoideus. Kita lihat meterannya itu ya. Leopold 2. Kita lihat gambar kedua, tangan kiri dan tangan kanan diletakkan di samping perut ibu. Tujuannya adalah untuk melihat punggung anak di sebelah mana dan melihat bagian terkecil dari anak ada di sebelah mana. Level ketiga hanya menggunakan satu tangan, tetap si pemeriksa yaitu kita menghadap ke ibu, wajah ibu. Tetap hanya menggunakan satu tangan untuk melihat apakah bagian anak sudah di bawah dan apakah sudah masuk pintu atas panggul. Level keempat, yang tadi yang level 1, 2, 3 si pemeriksa menghadap wajah pasien. Sekarang dibalik, level keempat si pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien. Tujuannya level 4 ini adalah untuk melihat bagian anak sudah di bawah atau belum dan seberapa jauh sudah masuk pintu atas panggul. Balut teman adalah gerakan mirip bandul ya. Jadi kalau misalnya kita goyang ke kiri dan ke kanan terasa ada yang melenting atau membandul, nah itu berarti mungkin tanda-tanda adanya kehamilan. Itu yang dinamakan tanda balut temeng. Nah, kita juga bisa melihat mengecek balut teman itu menggunakan pemeriksaan dalam. Jadi jari tangan kita masukkan ke dalam vagina ibu. Kita rasakan adakah perlunakan di daerah serviks. Jadi pemeriksaannya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ada beberapa perubahan fisik yang terjadi pada ibu hamil yang bisa kita lihat sebelum bulan ketiga kehamilan. Misalnya tanda Chadwick, porsio juga akan lunak, kavum uteri akan membesar dan bentuknya lunak, tanda Hegar atau tanda Piskacic. Nah, tanda-tanda ini misalnya tanda Chadwick itu misalnya bentuknya kemerah-merahan ya. Kemudian tanda Piskacic ini misalnya terasa seperti ada benjolan di daerah suprasimfisis. Tanda Hegar ini misalnya kalau pada saat si ibu ini tidak hamil, maka porsio itu bila kalau ditekan pakai ujung jari, diperiksa dengan ibu jari seperti memeriksa ujung hidung, jadi berbentuk agak kenyal ya, agak kenyal tebal. Tapi kalau hamil dia akan berubah porsionya menjadi lunak seperti bibir. Nah, begitu ya. Ini tadi ya penjelasan dari tanda Hegar, yaitu perlunakan pada daerah isthmus uteri akan terlihat lebih lunak. Jadi tangan dimasukkan satu ke dalam vagina, yang satu terletak di arah luar vagina di daerah suprasimfisis. Nah, auskultasi ini perlu kita lakukan dan perlu kita harus hati-hati karena kadang-kadang kita susah membedakan auskultasi ini apakah ini detak jantungnya ibu ataukah detak jantungnya anak. Nah, ibu ini bisa merupakan bising rahim, bisa merupakan aorta, bisa merupakan usus. Ya, jadi kita harus hati-hati untuk mendengarkan auskultasi ini. Kira-kira apa yang bisa diketahui dari detak jantung janin? Yang pertama adalah adanya tanda pasti kehamilan, ya. Anaknya hidup. Kemudian dari tempat detak jantung janin itu kita bisa lihat presentasi anaknya di sebelah mana, punggungnya sebelah mana, sikap anak atau habitusnya bagaimana. Kemudian terlihat kalau tempat detak jantung janinnya itu di dua tempat, kemungkinan bisa dijulukai sebuah hamil yang kembar. Kemudian dari detak jantung janin kita bisa lihat juga sifat detak jantung janin, menggambarkan apakah kondisi anaknya sehat atau tidak. Detak jantung janin itu akan normal pada kisaran 120 sampai 140 kali per menit. Bagaimana cara menghitung detak jantung janin? Kita hitung bertahap dari 5 detik pertama, kemudian jeda 5 detik, kemudian selama 5 detik kita hitung lagi, jeda lagi 5 detik. Nah, 5 detik berikutnya kita hitung lagi. Jadi 3 kali 5 detik kita hitung,
kemudian kita kalikan 4. Nah, itulah frekuensi atau intensitas dari detak jantung bayi. Nah, dari detak jantung bayi itu bisa kita simpulkan apakah teratur atau tidak. Kalau memang tidak teratur, kita tulis frekuensinya berapa. Pemeriksaan dalam atau VT biasanya dilakukan pada seorang preemie gravida. Kenapa VT atau pemeriksaan dalam ini perlu dilakukan? Tujuannya untuk melihat apakah ada tanda panggul sempit. Misalnya kepalanya tinggi, hamilnya sudah tua, atau untuk mengetahui apakah pada pasien yang multipara sudah berkali-kali hamil tapi dia memiliki riwayat obstetri yang kurang bagus atau bad obstetric history, artinya bahwa si ibu ini sering kali terjadi keguguran, belum ada anak hidup, ya. Atau dari VT ini juga kita bisa tahu kelainan letaknya, ya, apakah ternyata si anak ini letaknya lintang atau tidak, itu bisa kita lihat dari pemeriksaan dalam atau VT. Dan dari VT ini juga bisa kita ketahui apakah ukuran panggul luar atau dalamnya ibu terjadi kesempitan atau tidak. Nah, selain itu, pemeriksaan tambahan yang bisa kita lakukan untuk lebih meyakinkan adalah pemeriksaan pregnancy test, X-ray atau USG. Tanda kehamilan itu ada 2 macam, yaitu tanda pasti dan tanda mungkin. Tanda pasti itu dapat dilihat dari detak jantung janin, gerak janin, dan rangka janin. Adapun tanda mungkin itu adalah adanya pembesaran atau perubahan konsistensi rahim, perubahan serviks, adanya hiperpigmentasi, adanya mual muntah, atau merasa seperti ada anak bergerak, ya, di dalam perut. Nah, bagaimana kita bisa membedakan seorang preemie gravida atau multigravida, hamil pertama atau hamil yang sudah banyak berkali-kali hamil? Kalau pada hamil yang pertama biasanya buah dada tegang, kalau yang sudah lebih dari 1 cenderung lembek dan menggantung. Puting susu juga berbeda. Jadi ada perbedaan, ya, anak-anakku, antara ibu hamil yang preemie gravida dan multigravida. Nah, usia kehamilan ini bisa dihitung dari kapan si ibu itu terjadinya amenorea atau tidak haid. Kemudian juga bisa dilihat dari tinggi fundus uterinya berapa senti. Kita bisa mengira-kira usia kehamilannya. Atau kita bisa juga tahu usia kehamilannya berapa itu dilihat dari kapan mulai terasanya gerak anak, ya. Atau juga dilihat apakah kepala sudah masuk pintu atas panggul, itu bisa kita duga apakah kehamilannya aterem atau belum. Itu bisa kita prediksi lewat pintu atas panggul, pemeriksaan pintu atas panggul. Adapun kalau misalnya cenderung tinggi fundus uteri itu cenderung lebih besar dibandingkan orang normal, gitu ya. Kita kan kadang-kadang bisa lihat itu pasien perutnya besar sekali. Nah, kita perlu curigai. Misalnya nggak sesuai dengan haid pertama, haid terakhirnya, ya, perutnya besar. Misalnya mennya si ibu ini katanya telatnya itu 5 bulan yang lalu, tapi ternyata kok mirip dengan kehamilan 8 bulan. Nah, patut kita curigai bahwa kehamilannya adalah kehamilan kembar. Kemudian kita meraba ada 3 bagian besar. Kemudian detak jantung janin juga kadang-kadang bisa kita deteksi di 2 tempat berbeda. Untuk lebih meyakinkan, biasanya tanda hamil kembar ini bisa kita cek melalui USG. Nanti dari USG akan kelihatan adanya 2 rangka janin. Demikian tentang kuliah kita tentang fisiologi kehamilan. Saya kasih kesempatan untuk anak-anakku semua untuk bertanya tentang apa yang telah saya paparkan barusan. Silakan. Dokter, izin bertanya, yang dimaksud tanda pasti dan tanda mungkin itu apa ya, dokter? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang dimaksud ada tanda kehamilan itu ada 2 macam, yaitu tanda pasti dan tanda mungkin. Tanda pasti itu bahwa memang 100% seorang ibu itu hamil. Biasanya diketahui dari adanya detak jantung janin dan adanya gambar janin atau rangka janin pada pemeriksaan USG. Nah, kalau tanda mungkin itu adalah tanda yang mirip seperti hamil. Contoh, karena saking lamanya menikah, belum punya anak, kadang-kadang seorang wanita merasa kalau telat hamil sedikit mirip dengan orang yang hamil muda. Contoh, perut membesar,
saya mual-mual dok, perut saya agak membesar, ini saya pasti hamil. Nah, belum tentu. Kadang-kadang kalau telat haid, mual, atau perut membesar, belum tentu dia hamil. Makanya untuk memastikan pasti seorang wanita itu hamil atau tidak, kita lihat detak jantung janinnya dan kita konfirmasi menggunakan USG untuk melihat rangka janinnya. Jadi belum tentu orang yang mual muntah, orang yang perutnya membesar, orang yang telat itu adalah orang yang hamil. Tapi ini namanya tanda mungkin hamil, tapi belum pasti dia hamil. Ini namanya tanda mungkin. Kalau tanda pasti tadi berarti 100% ada detak jantung janin. Kemudian yang kedua dicek dengan USG, didapatkan rangka janin. Demikian. Oke dokter, terima kasih dokter. Berikut ini akan saya tampilkan video tentang bagaimana pembelajaran pada kelas tutorial. Pada kelas tutorial ini berisi kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 14 mahasiswa. Jadi berupa kelas-kelas mini di mana pada kelas-kelas tersebut akan diberikan skenario khusus. Nah, nanti mahasiswa akan diajak berdiskusi, kemudian problem solving, bagaimana cara mengatasi skenario yang diberikan kepada grup tersebut. Dari topik skenario itu nanti akan terjadi tanya jawab, kemudian dari tanya jawab itu mereka akan mengumpulkan tugas-tugas, misalnya skenario tentang grafida atau hamil muda. Maka nanti dari pertemuan tutorial itu biasanya ada learning object yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa yang ada di dalam kelompok tersebut. Tidak lupa mereka menggunakan metode 7 jumps ya, yang mana langkah pertama yaitu mengklarifikasi istilah dan konsep, langkah kedua adalah menetapkan masalah dan merumuskan masalah, langkah ketiga membahas masalah dengan prior knowledge, 4 menganalisis masalah, kelima merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian langkah keenam mengumpulkan informasi tambahan dengan cara belajar mandiri, kemudian langkah yang ketujuh adalah mensintesis dan mempresentasikan informasi yang diperoleh. Jadi pada kelas tutorial ini diharapkan terjadi timbal balik informasi yang aktif antara sesama mahasiswa dan dosen. Berikut ini akan saya tampilkan bagaimana pembelajaran tentang skill lab. Mari kita simak bersama-sama. Demikian video pengajaran saya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.